wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mulyana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah tabel yang dengan menggunakan program PHP MyAdmin. Oke, sebelumnya saya telah menyalakan XAMPP dan menyalakan bagian service Apache dan MySQL. Oke, kita langsung masuk saja ke MySQL, ke PHP MyAdmin. Dan untuk sebelumnya saya telah menginstal Composer dan telah membuat sebuah project sebelumnya dikarenakan untuk mempersingkat waktu ya. Kita akan membuat data migration. Itu dengan cara pertama kita akan masuk ke text editor. Bebas, bukan hanya Sublime Text doang. Mau tergantung ininya. Oke. Di sini sebenarnya telah tersedia ya migration bawaan dari examnya ya, dari bawaannya. Oke, kita selanjutnya kita akan mengecek .env. .env ini berfungsi untuk bagian penting dalam sebuah database ya. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus migration ini. Karena apa? Di sini kita akan membuat file migration baru. Dan untuk intinya kan sudah tidak ada ya, sudah dihapus. Kita sini selanjutnya kita masuk ke PHP MyAdmin. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian membuat database baru ya. Membuat database baru dengan nama misalnya kita akan mengambil sebuah profile atau biodata pendaftaran gitu. Berarti kita kasih nama pendaftaran untuk misalkan pendaftaran event ya, pendaftaran apa? Turnamen ya. Pendaftaran ya, senama DB pendaftaran aja ya. Oke. Langsung create. Database telah berhasil dibentuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ini ya, kita akan masuk ke bagian mencari melihat masuk ke project kita dengan cmd. Saya menyimpannya di file cd exampp cd htdoc.
PHP Artisan Serve. Oh, maaf, belum masuk ke ininya, biodata. Nah, baru. Nah, di sini telah tertera ya bagian untuk masuk link, untuk masuk IP, bagian dari ininya, bawaan Laravelnya. Nah, sudah ada ya, sudah tertera. Oke, untuk proses selanjutnya kita akan membuat, untuk dikarenakan tadi saya telah menghapus bagian migration-nya ya, tidak diperlukan. Selanjutnya kita akan membuat sebuah model ya. Oke, kita masuk lagi ke CMD ya. CD exam CD slash CD exam b CD htdoc. Sebelumnya kita cek dulu di bagian ininya, bagian projectnya ya, kita bagian models. Ya, kita akan membuat model baru ya, ini dari bawaan. Berarti proses ini adalah untuk membuat bagian models baru ya. CD biodata. Kita pastikan dari sini. Mohon maaf. Setelah itu kita ke ininya. Dikarenakan ini untuk sebuah pendaftaran, biodata pendaftaran, berarti kita kasih nama untuk apa ya? Data peserta. Data peserta. Ya, telah sukses ya, model created successfully. Kita cek bagian ininya. Nah, kan sudah ada data peserta. Selanjutnya kita akan proses selanjutnya kita akan membuat bagian file migration ya. Kita masuk lagi ke CMD-nya. Kita telah masuk ya, kita langsung ketikkan yang dari sini. Kita kopas. Dan untuk bagian student ini sesuai kebutuhan, jadi bebas lah mau misalnya apa aja gitu ya, sesuai kebutuhan. Nanti kita ganti. Oke, kita ke CMD. Nah, kita ganti ininya dengan nama
misalnya udah kalau emang untuk ini ya kita samain aja ya, kita samain aja sebagai default. Atau kita ganti nama dengan apa ya, file migrasi, file migrationnya oke, kita gunakan default aja ya. Oke, kita langsung ganti aja ini ya. Berarti data peserta di peserta. Karena kan kalau misalnya untuk bahasa Inggris tersendiri yaitu kita misalnya tambah huruf S di akhirnya. Setelah itu kita enter. Nah, telah terlihat ya, sudah ada ID dan timestamp ini bawaan dari Laravel-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke phpMyAdmin ya. Dikarenakan di sini belum ada table untuk itu, kita langsung membuat add user dengan masuk privilege, add user account. Kita kasih nama dengan kasih nama apa? Pengurus ya. Pengurus. Ininya lokal. Call host untuk passwordnya tersendiri. Ini sebagai contoh ya. Pengurus. Dan ini juga pengurus. Kita kasih akses penuh ya, check all. Selanjutnya kita tekan go. Oke, kita tekan. Setelah menekan go tadi telah terbentuk ya bagian di ini ya, bagian usernya. Ke user account kita cek dulu. Nah, sudah ada ya pengurus. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini adalah bagian dataset ya. Untuk ID dan timestamp sendiri adalah bawaan dari Laravel-nya. Oke, kita yang artinya itu tuh yang sudah terbentuk yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kita akan mengambil 5. Nah, itu kita kopaskan. Oke, salah ya. Sini harusnya. Nah, kita langsung paste. Dikarenakan ini memang sudah agak acak-acakan seperti ini, saya tidak tahu mengapa. Untuk manual kita langsung luruskan dulu ya.
Oke. Setelah itu kita ganti namanya sesuai saya ini kasih nama untuk dikarenakan ini sebagai apa? Biodata peserta, berarti kita beri ini sebagai nama lengkap. Jenis kelamin, jenis nama lengkap, jenis kelamin. Selanjutnya adalah alamat, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor handphone ya, nomor handphone, nomor HP, sama satunya lagi adalah alamat untuk liburan, alamat liburan. Nah, oke. Setelah itu proses selanjutnya adalah untuk mengeksekusi perintah migration, itu dengan masukkan lagi CMD ya. Nah, oke. Kita copy. Oke, kita kopikan dulu ya ke CMD-nya. Kita kopikan ke CMD-nya. Oh iya, sebelumnya kita harus mengganti di bagian .inp ya. Sesuaikan dengan sesuai nama DB yang tadi kita buat. Itu pendaftaran. Kita langsung masuk ya. Ya, pendaftaran. Untuk username-nya tersendiri adalah pengurus, dan passwordnya juga sama ya, pengurus. Nah, setelah mengganti nama dari default menjadi sesuai DB yang dibutuhkan tadi, selanjutnya kita akan mengeksekusi dengan cara mengetikkan php artisan serve. Fungsi eksekusi di sini adalah untuk dikarenakan di sini belum terlihat bagian tabel ya, belum ada. Nah, oke, langsung kita eksekusi php artisan migrate. Ternyata di sini adalah kesalahan sedikit ya, mohon maaf. Kita save all dulu. Kita ulangi lagi.
kita eksekusi ulang dengan cara php artisan migrate. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Kita lihat hasilnya di bagian DB. Struktur. Nah, sudah terlihat ya. Dan kita lihat di strukturnya. Nah, kita lihat strukturnya ya di bagian ini. Kita lihat strukturnya di bagian ini ya. Struktur peserta. Nah, isi struktur dari peserta ini terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor handphone, alamat liburan. Nah, sekian penjelasan video tentang dataset menggunakan Laravel ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang dalam menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.